Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu contoh pengaplikasian persamaan Bernoulli pada suatu sistem fluida. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safitri Yuliandari, NIM 2064433, Sri Wahyuni 2064433, Siti Dea Nur Aini 2064436, dan Titin Ratri Untari 2064438. Ini merupakan contoh soal yang kita akan bahas dan selesaikan. Dari soal diketahui ada volume rate atau debitnya 69,1 galon per menit, densitas 114,8 pound mass per feet kubik, luas penampang 1 3,068 inci, luas penampang 2 2,067 inci, friksinya sebesar 10 feet pound force per pound mass, ketinggian 2-nya 50 feet, dan diketahui juga di soal efisiensinya sebesar 65% atau 0,65, dan jenis fluidanya adalah turbulen. Pertanyaan tadi ada dua pertanyaan yang akan kita cari solusinya. Pertama, berapa daya atau power horsepower pompa jika efisiensinya 0,65, dan pertanyaan kedua adalah berapa tekanan pada pompa. Di sini tadi di soal diketahui volume rate atau debitnya 69,1 galon per menit, kita konversi menjadi satuan American Engineering yaitu feet kubik per second. Pengkonversiannya adalah 69,1 galon per menit dikali 0,13368 feet kubik per galon dikali 1 menit per 60 sekon sama dengan 0,1539 feet kubik per sekon. Tadi di soal diketahui luas penampang pipanya itu dalam satuan inci, kita harus ubah ke satuan American Engineering yaitu feet kuadrat. Untuk mengetahui ini, kita bisa melihat dari tabel appendix A5. Ketinggiannya sudah bersatuan feet, friksinya juga sudah bersatuan American Engineering, dan di soal tadi diketahui jenis fluidanya itu adalah turbulen sehingga alfanya sama dengan 1. Pertanyaan pertama tadi itu tentang daya atau power dengan satuan horsepower. Karena yang ditanya besar daya pompa, maka pompa akan mengaliri fluida ke seluruh sistem. Jadi, titik tinjau kita berada di titik 1 dan 2 yang merupakan bagian dalam tangki menuju ujung pipa. Mari kita analisis menggunakan hukum kekekalan energi untuk mendapatkan persamaan Bernoulli yang terjadi pada sistem titik tinjau 1 dan 2. Di sini titik tinjau 1-nya di dalam tangki dan titik tinjau 2-nya ada di ujung pipa ini. Kita meninjau dari seluruh sistem, jadi titik tinjau kita ada di 1 dan 2. Hukum kekekalan energi itu sendiri adalah jumlah energi input sama dengan jumlah energi output, yang dimana masing-masing energi ini terdapat beberapa energi, yaitu ini bisa kita lihat dari persamaan ini. Karena pada soal diketahui besar efisiensi, maka usaha pompa dikalikan dengan efisiensi. Nih, kita kalikan dengan efisiensi karena usaha dihasilkan dari pompa, maka efisiensi W itu sama dengan efisiensi WP atau work pump. Nih, nanti kita menganalisis sesuai titik tinjau 1 dan 2. U1 sama dengan U2, internal energy atau energi dalamnya sama besar karena memiliki jenis fluida yang sama atau berada pada fase yang sama, sehingga U1 bisa dan U2 bisa dihilangkan. Q1 sama dengan Q2. Banyaknya kalori yang dilepas atau diterima sama karena pada sistem ini tidak diberi perbedaan suhu atau temperatur antara input dan output. Jadi dianggap T tetap sehingga Q tetap, sehingga bisa dicoret. Nah, hilang sudah. P1 sama dengan P2. Tekanan 1 dan 2 sama karena pada tangki atau bejana kedua-duanya terbuka sehingga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Jadi P1-nya dan P2 itu sama-sama tekanan atmosfer, jadi bisa dicoret.
Sehingga kita mendapatkan persamaan ini yang tadi V1 sama dengan 0 karena titik tinjau di titik 1 dan 2 atau bagian dalam tangki menuju ujung pipa. Bisa dilihat luas penampang A1 lebih besar daripada luas penampang 2A2. Sesuai hukum kontinuitas, semakin besar luas penampang maka flow rate semakin kecil. A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2, jadi V1 dianggap 0. Dan mengapa Z1 sama dengan 0? Karena titik tinjau berada pada titik 1 dan 2 atau bagian dalam tangki bejana menuju ujung pipa. Jadi, bagian dalam tangki merupakan titik tinjau pertama atau bagian permukaan menjadi dasar untuk level atau ketinggian pada titik tinjau 2 ujung pipa. Nah, ketika sistem mulai bekerja untuk mengalirkan fluida, maka kerja pompa atau work pump WP memiliki kondisi tertentu. Pertama, ketika pompa baru akan memulai mengalirkan fluida, dibutuhkan kerja pompa atau work pump yang sangat besar. 2. Ketika pompa sudah berhasil mengalirkan fluida ke seluruh sistem menuju tangki tujuan, maka kerja pompa atau work pump akan mulai berkurang atau sudah tidak bekerja terlalu berat lagi. Maka kondisi ini memunculkan persamaan WS sama dengan negatif efisiensi WP. Tanda negatif menandakan bahwa pada kondisi ketika pompa sudah berhasil mengalirkan fluida ke seluruh sistem menuju tangki tujuan, maka kerja pompa akan berkurang atau bekerja dengan ringan daripada sebelum akan memulai mengalirkan fluida. Persamaan yang kita dapat tadi adalah efisiensi WP sama dengan setengah alfa V2 kuadrat ditambah GZ2 ditambah friksi. Dan WS sama dengan negatif efisiensi WP, atau bisa kita pindah ruaskan efisiensi WP sama dengan negatif WS. Kemudian disubstitusikan, ini WP kita substitusikan dengan negatif WS sama dengan setengah alfa V2 kuadrat ditambah GZ2 ditambah friksi, sehingga kita dapatkan rumusnya WS sama dengan negatif setengah alfa V2 kuadrat dikurang GZ2 dikurang friksi. Z itu adalah level atau ketinggiannya. Ini mulai kita hitung, WS sama dengan negatif alfa V2 kuadrat per 2GC dikurang G per GC dikali Z2 dikurang friksi. Tadi sudah kita cari V-nya di pipa, ujung pipa yang titik 32 kita sebesar 6,61 feet per second. Jadi kita langsung masukkan aja negatif 1 dikali 6,61 feet per second dikuadratin per 2 dikali 32,2 pound mass feet per pound for second kuadrat dikurang 32,2 feet per second kuadrat per 32,2 pound mass feet per pound for second kuadrat dikali 50 feet dikurang 10 feet pound force per pound mass. Bisa kita kalikan nih. Dan kita bagi dan mendapatkan hasilnya negatif 0,678 pound force dikali feet per pound mass dikurang 50 pound force dikali feet per pound mass dikurang 10 pound force dikali feet per pound mass. Karena satuannya sudah sama semua, jadi kita bisa langsung dapatkan hasilnya WS sama dengan negatif 60,678 pound force feet per pound mass. Ingat, WS tadi itu adalah negatif efisiensi WP atau WP sama dengan negatif WS per efisiensi. Jadi WS yang kita dapat bisa untuk mendapatkan nilai WP. Nih, tadi WS yang kita dapatkan negatif 60,678 pound force feet per pound mass. Kita masukkan ke rumus ini. Negatif dikali negatif 60,678 pound force feet per pound mass per 0,65 didapatkan untuk WP atau work pump-nya 93,35 pound force feet per pound mass. Mencari daya, tadi kan pertanyaan pertama itu adalah mencari daya pompa.
mencari daya menggunakan rumus. Rumus daya itu adalah usaha persatuan waktu. Untuk memunculkan waktu, kita menggunakan mass flow rate yang bersatuan kilogram per sekon. Sehingga bisa kita dapatkan P sama dengan usaha dikali mass flow rate. Jadi kita bisa mendapatkan rumus pump horsepower sama dengan work pump dikali mass flow rate. Mencari mass flow rate-nya, kita bisa menggunakan volume rate. Nih. Volume rate itu adalah volume persatuan waktu. Volume ini bisa kita ganti dengan hubungan densitas. Rho sama dengan M per V, jadi V sama dengan M per Rho per T. Nah, M per T ini sudah menunjukkan satuan dari mass flow rate. Jadi, kita bisa langsung dapatkan volume rate-nya adalah mass flow rate per densitas. Dan kita dapatkan rumus mass flow rate adalah volume rate dikali densitas. Volume rate-nya sudah kita ketahui tadi, kita hitung 0,1539 feet kubik per sekon, dan densitas juga sudah diketahui di soal sebesar 114,8 pound mass per feet kubik dikalikan dan menghasilkan mass flow rate-nya sebesar 17,66772 pound mass per sekon. Nah, sekarang kita menghitung pump horsepower-nya dengan rumus work pump dikali mass flow rate. Work pump-nya sudah kita dapatkan sebesar 93,35 pound force feet per pound mass dikali 17,66772 pound mass per sekon, dan kita yang ditanya adalah satuan horsepower-nya, jadi kita harus konversikan ke satuan horsepower menggunakan itu adalah satuan daya. Kita menggunakan 1 watt. 1 watt sama dengan 0,013 horsepower, dan 1 watt itu juga merupakan 0,73756 pound force kali feet per sekon. Jadi kita dapatkan hasil dari pump horsepower sendiri itu adalah 2,99 horsepower atau 3 horsepower. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu kita ditanya tekanan pompa. Untuk menghitung tekanan pada pompa, kita meninjau pada titik 3 dan 4 sehingga P3 tidak sama dengan P4. Kalau tadi kan di seluruh sistem, titik tinjaunya 1 dan 2 sama-sama merupakan tangkinya ini terbuka, jadinya mereka dipengaruhi oleh tekanan ATM. Jadi mereka memiliki sama tekanan ATM. Nah, kalau untuk ditinjau dari titik 3 dan 4, ini mereka tekanannya berbeda. Pasti lebih besar di tekanan 4. Karena apa? Karena luas penampangnya kecil. Luas penampang kecil menghasilkan tekanan yang besar, dan sebaliknya, luas penampang besar itu tekanannya kecil. Nih, kita lihat dari ini. Luas penampangnya sudah ada. Oke. Kita untuk mencari tekanan pun sama, kita harus menggunakan hukum kekakalan energi yang berbunyi jumlah energi input sama dengan jumlah energi output. Nih, ini tadi sama. Kita hapus karena dia energi dalamnya sama. Kalorinya tadi juga sama karena temperaturnya tetap. Nah, ini Z3 dan Z4 ini bisa diabaikan karena jarak keduanya itu pendek. Ini bisa kita lihat ya, antara ini tuh ketinggian jaraknya itu tuh pendek daripada yang antara titik tinjau 1 dan 2. Nih, mereka panjang jaraknya, jauh. Nah, tadi kan kenapa dia P3 tidak sama dengan P4, dan otomatis tadi P4 itu lebih besar dari P3 karena melihat luas penampang pada titik 3 dan 4, di mana semakin besar luas penampang, semakin kecil tekanan yang terjadi. Sehingga kita dapatkan rumusnya setengah alfa V 3 kuadrat ditambah P3 per Rho ditambah efisiensi WP sama dengan setengah alfa V 4 kuadrat tambah P4 per Rho ditambah friksi. Ingat, WS tadi itu adalah negatif efisiensi WP atau efisiensi WP sama dengan negatif VS. Nah, karena yang ditanya adalah tekanan, jadi kita harus buat persamaannya itu tekanan sama dengan. Jadi P4 dikurang P3 per Rho sama dengan setengah alfa V3 kuadrat dikurang setengah alfa V4 kuadrat dikurang WS dikurang friksi. Ini tinggal pakai
pemindahan ruas aja. Nah, saya dapatkan tadi ini persamaannya adalah ini yang rumus untuk mencari tekanannya. Nah, di sini friksinya sama dengan 0. Kenapa? Karena fluida itu belum mengalir pada pipa sehingga belum terjadi gesekan. Dia tuh masih di pompanya. Karena kita meninjaunya itu di pompa. Jadi fluidanya itu belum nggak sampai mengalir ke pipa. Jadi itu friksi itu ketika si fluida itu sudah bersentuhan dengan pipa dan menghasilkan gesekan tuh terdapat friksinya. Tadi WS-nya sudah kita dapatkan, kita dapatkan sebelumnya sebesar negatif 60,678 pound force feet per pound mass. Nah, V2-nya sama dengan V4 karena mereka berada pada ukuran pipa yang sama sehingga flow rate-nya sama yaitu 6,61 feet per second. Nah, untuk V3 tadi kan memiliki ukuran pipa sendiri kan. Nih, kita bisa dapatkan menggunakan rumus volume rate. Flow rate sama dengan volume rate per ruas penampang 0,1539 feet kubik per sekon dikali 1 per 0,05130 feet kuadrat sehingga didapatkan untuk flow rate di titik tinjau 3 sebesar 3 feet per sekon. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya. P4 dikurang P3 per Ru sama dengan setengah alfa V3 kuadrat per GC dikurang setengah alfa V4 kuadrat per GC dikurang WS. P4 dikurang P3 per Ru sama dengan ini. Sama. Kita masukin, tadi V3 kita dapatkan dan V4 sudah kita dapatkan. Nih. Sama dengan 1 dikali 3 feet per sekon dikuadratkan per 2 dikali 32,2 pound mass feet per pound force second kuadrat dikurang 1 dikali 6,61 feet per sekon dikuadratkan per 2 dikali 32,2 pound mass feet per pound force second kuadrat dikurang negatif, tadi WS-nya kan sudah kita dapatkan, negatif dikurang negatif 60,678 pound force feet per pound mass. Nih, sudah kita hitung. Nah, setelah ini kita dapatkanlah 0,13975 pound force dikali feet per pound mass dikurang 0,6785 pound force feet per pound mass ditambah 60,678 pound force feet per pound mass. Karena satuannya sudah sama, jadi kita langsung bisa dapatkan hasilnya P4 dikurang P3 per Ru sama dengan 60,13925 pound force feet per pound mass. Nah, karena ini ternyata hanya tekanan, jadinya ini tadi Ru-nya juga sudah atau densitasnya sudah diketahui di soal, jadi kita langsung kalikan saja. P4 dikurang P3 sama dengan 60,13925 pound force feet per pound mass dikali 114,8 pound mass per feet kubik. Ini coret, pound mass coret. Nah, karena satuan PSI itu sama aja kayak feet pound force per inci kuadrat, jadi itu feet-nya kita konversikan ke inci kuadrat nih. 1 feet kuadrat sama dengan 144 inci kuadrat sehingga didapatkan P4 dikurang P3 sama dengan 47,94 pound force per inci kuadrat atau sama dengan 47,94 PSI. Atau kalau dalam satuan kilopaskalnya itu adalah sebesar 330,6 kilopascal. Sama kita konversikan dari PSI ke kilopascal. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.